Makna memasak buat saya seni ya. Soalnya dari kecil 5 tahun, 6 tahun tuh udah hobi pegang alat masak. Setelah umur 8 sampai 10 tahun udah bisa masak nasi goreng. Berarti emang udah dari kecil memasak itu passion buat saya. Saya rasa tepatnya kalau yang bisa karena terbiasa itu terbukti juga. Contohnya sekarang kan banyak ajang MasterChef Indonesia ya, di mana notabene-nya dia basically nggak ada masak, cuman hobiis aja. Tapi karena dia terbiasa melakukan masak atau baking yang lainnya, ya berarti dia juga pasti bisa juga. Sebenarnya untuk alat sendiri itu benar hal yang penting buat hasil jadinya. Cuman tidak dapat dipungkiri kalau misalkan menggunakan alat seadanya, asalkan dengan trik dan handle yang tepat, terus dengan cara yang tepat juga, pasti hasilnya lebih oke juga. Jadi kenali karakter apa yang dibuat, media yang kita pakai seperti apa, itu pasti hasilnya lebih maksimal tanpa alat yang teknologinya bagus atau modern seperti itu. Nah, untuk dunia baking sama cooking pasti berbeda. Kalau baking idealnya harus dengan gramatur untuk takarannya. Beda dengan cooking. Cooking istilahnya bisa dengan feeling. Tapi feeling pun jangan asal feeling, sesuai dengan takaran. Misalkan kita contoh, misalkan dalam satu resep gulanya 20 gram. Nah, dengan feeling kita udah ada takaran yang pas. Biasanya kalau di gramatur kita coba 1 sendok gula pasir itu pasti 20 gram. Nah, udah feel aja dengan istilahnya, nggak usah di gramatur karena kita udah punya feel. Nah, lambat laun kita udah bisa tahu takarannya seperti apa. Kalau untuk awalan idealnya harus sesuai dengan gramatur. Nanti seiring berjalan karena udah terbiasa, udah dapat feel-nya nih. Nah, udah jadi mainnya arah feeling. Saya juga seperti itu. Kalau saya lebih menantang ke baking. Kalau baking itu harus lebih akurat ya. Jadi secara gramatur harus pas. Beda sedikit, pasti hasilnya beda. Sama halnya dengan cooking, cuman kalau cooking nggak terlalu sejelimet si baking. Kalau cooking itu selera, itu tadi benar. Tergantung selera. Kadang ada yang suka manis, gurih, atau lebih pedas, spicy gitu kan. Makanya itu main feel-nya. Tapi main feel dengan kita harus tahu takaran yang tepat seperti apa gitu kan. Kita campur misalkan garam, gula, atau bumbu yang lain dengan sendok. Nah, feel kita udah dari sendok udah tahu. Misalkan garam 1 sendoknya berapa gram sih gitu kan. Misalkan 25 gram. Nah, udah nanti feel-nya dari ke sana. Saya juga ini yang jadi tanda tanya kenapa pengikutnya ibu-ibu. Mungkin karena secara kerjaan, kalau untuk kerjaan chef emang lebih berat ya. Dalam artian emang dari segi tenaganya benar-benar ekstra. Makanya lebih banyak laki-laki. Karena kalau laki-laki itu dia akurasinya tepat ya. Saya tidak memungkiri untuk perempuan ya gitu kan. Cuman dari sana bisa diambil kayak gitu. Dan rata-rata pengikut kelas saya biasanya lebih banyaknya ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu? Yang pertama, dia hobi atau dia hobi baking. Seneng banget masak buat diri sendiri, buat keluarga. Nah, tadi saya bikin sokupan garlic and cheese dan satu lagi bikin caramel cake. Nah, di antara dua menu ini berbeda ya. Yang satu buat roti, yang satu buat aplikasi cake, di mana cara penggunaan, cara pengolahannya itu berbeda. Nah, untuk teknik yang agak tricky itu biasanya buat cake. Nah, di sini cake ini kita menggunakan metode foaming, di mana telur, gula, dan emulsifier dikocok sampai mengembang sempurna. Setelah itu masukkan bahan kering. Nah, saat ini kalau misalkan diaduk terlalu cepat, adonannya gampang turun biasanya atau kolaps. Alhasil biasanya cake-nya lebih cenderung bantet seperti itu. Kalau buat sih caramel cake. Nah, untuk garlic cheese, nah ini lebih roti kekinian karena masuk ke sokupan bread, roti tawar Jepang. Di mana saya padu-padankan untuk rasa itu menggunakan garlic, bawang putih, dan keju. Yang dimana dulu trennya dengan roti Korea ya.
Nah, saya arahkan ke arah Shokupan, roti tawar Jepang, ada tambahan keju, garlic, dan parsley. Seperti itu. Nah, ini menambahkan cita rasa aroma bawang yang pas dengan sentuhan keju yang lebih creamy. Yang paling penentu keberhasilan aplikasi dua produk yang tadi, yang pertama proses pengolahannya, handlingnya. Perhatikan kalau buat roti itu semua bahan kering dicampur, setelah itu masuk butter dan garam. Ingat, garam jangan dicampur dengan bahan yang kering walaupun bentuknya powder atau kering, karena akan mempengaruhi kinerja daging. Nah, selain itu proses mixing pun harus diperhatikan, proses pengadukan. Karena di sini menggunakan mixer profesional, otomatis pengadukannya lebih cepat. Beda lagi kalau misalkan di rumah. Kalau di rumah menggunakan hand mixer atau tangan, yang dimana pengadukannya atau tingkat kekalisannya kurang maksimal. Itu perlu diperhatikan. Jadi waktu pengadukannya lebih panjang, lebih lama dibanding yang pakai mixer. Nah, sama halnya menggunakan yang aplikasi cake yang tadi. Antara pengocokan menggunakan mixer tangan sama standing mixer pasti berbeda. Makanya poinnya kita kenali barang yang kita punya untuk alat-alatnya. Nah, sesudah kita kenali barang yang kita punya, nanti kita sesuaikan dengan resepnya. Biasanya kan resep sesuai dengan yang chef bawa nih, nggak tentu sesuai dengan yang ibu punya di rumah barangnya. Makanya nanti kita sesuaikan untuk takaran waktu, terus suhu, pengadukan, pokoknya ibu yang tahu. Maksudnya kita chef cuma ngasih tahu yang biasa kita pakai. Nah, pesan dari saya pastinya terus berlatih, terus bercoba. Jangan takut gagal. Karena dari kegagalan kita banyak belajar. Apa sih yang kurangnya? Apa sih yang lebihnya? Dari sana kita banyak belajar. Contohnya, kemarin saya bikin Shokupan garlic. Dengan takaran garlic yang beda pun, itu hasil aplikasinya berbeda. Garlic dari yang fresh ke garlic yang instan, yang bubuk. Saya kemarin coba garlic yang bubuk, pengembangannya lebih maksimal. Dengan gramatur yang sama menggunakan garlic fresh, kok beda ngembangnya? Malah lebih yang powder yang lebih mengembang dibanding yang fresh. Walaupun secara harga lebih murah yang fresh, secara aroma lebih strong yang fresh dibanding yang bubuk. Makanya kenali, terus jangan takut mencoba, intinya seperti itu.